guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film berjudul Consume yang dirilis tahun 2024. Film ini menceritakan tentang pasutri yang akan mendaki di gunung Amerika yang sangat angker, di mana mereka akan menghadapi makhluk pemangsa manusia yang membuat perjalanan mereka menjadi malapetaka. Sebelum ke alur, boleh dong sempetin sebentar aja untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like dan share. Juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga biar aku lebih semangat lagi ngontennya. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita tengah berusaha kabur dari kejaran sosok misterius. Rupanya kejadian itu hanya mimpi buruk yang dialami wanita tersebut bernama Beth. Setelah Beth sudah bisa tenang, dia jalan-jalan sebentar ingin menikmati indahnya pemandangan alam di hutan tersebut. Begitu sampai di ujung jalan, Beth mendadak khawatir melihat tangannya mulai gemeteran. Hingga saat sudah normal, Beth menghampiri suaminya bernama Jay. Morning, beautiful. Jay sudah merapikan semua barang-barang mereka lantaran mereka hanya sekedar istirahat saja di area itu. Lalu, sambil melihat peta untuk sampai ke tempat tujuan, Jay mengusulkan mengambil jalan lain karena lebih mudah. Tetapi Beth menolak, dia ingin tetap di jalan utama. Padahal jalurnya sangat sulit. Namun karena Jay tak ingin meragukan Beth, dia pun menurutinya. Mula-mula perjalanan mereka aman, hingga mereka sampai di jalur bebatuan di mana Beth nampak kesulitan. Meski demikian, Beth menolak dibantu Jay yang akhirnya membuat Beth terpeleset. Untung saja luka Beth tidak parah sehingga mereka melanjutkan perjalanan. Namun Beth terlihat sangat kelelahan. This is home. Sesaat kemudian mereka akhirnya sampai di tempat yang mereka inginkan. Selagi Jay akan memasang tenda, Beth pergi ke sungai untuk membilas kakinya. Begitu sampai di sungai, anehnya Beth tiba-tiba menangis. Lalu saat Beth membilas lukanya, dia heran melihat air sungai sudah bercampur darah yang ketika ditelaah, rupanya terdapat bangkai hewan di seberang sungai. Beth pun langsung memberitahu Jay. Melihat dari bentuknya, Jay merasa itu bangkai beruang yang mungkin dibunuh oleh pemburu liar. Lalu karena hari mau gelap, Jay mengajak Beth kembali ke tenda. So, what do you think? Ketika sampai, Beth sangat terharu melihat Jay memberinya kejutan dengan membuat tempat berkemah mereka jadi sangat nyaman. Malam harinya mereka duduk bersama di depan api unggun. Perkemahan mereka ini sebagai bentuk perayaan karena Beth sudah sembuh dari kanker. Dan Jay dengan sengaja membawa gelang pasien milik Beth untuk dibakar yang bertujuan agar Beth bisa melepas semua hal yang sudah terjadi kepadanya. Tetapi hal itu justru membuat Beth merasa tersinggung. Hingga saat Beth meluapkan emosinya, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Merasa itu pemburu liar, mereka mengabaikannya. Lalu saat Jay masuk ke tenda, Beth membakar gelang tersebut. Namun bukannya senang karena sudah sembuh, Beth malah menangis. Hingga di tengah malam, Beth kembali mimpi buruk saat dirinya mengidap kanker. Di tengah rasa syok, tiba-tiba Beth mendengar bisikan. Karena penasaran, Beth pergi memeriksa. Mendengar suara mengerikan itu, Beth yang kaget langsung terjatuh. Ketika Beth mengambil senternya, dia melihat banyak sekali lendir di tanah. Dan di saat itu pula, Beth melihat sosok makhluk di ujung jalan. Jay tiba-tiba muncul. Dia berkata dirinya habis pipis di sungai. Lalu saat mereka kembali ke tenda, mereka syok mendapati tendanya sudah hancur berikut semua barang mereka termasuk ponsel. Namun di balik itu, mereka melihat banyak lendir yang mirip Beth lihat tadi dan juga menemukan benda mirip kaki burung. Tapi berselang, mereka tiba-tiba panik saat mendengar suara seperti burung di dekat mereka. Beth pun segera mengajak Jay pergi, namun sial, burung itu menghadang mereka di mana nampak wujudnya seperti sosok yang berkabut. Jay dan Beth berusaha lari dari kejaran sosok tersebut. Alhasil Jay yang tidak fokus pun menabrak pohon. Meski demikian, mereka bisa lega karena sosok itu tak lagi mengejar. If we missed it, we could be... I promise.
bosnya J terkena jebakan beruang. Beth segera melepas jebakan itu membuat J berteriak keras sehingga memicu kedatangan sosok tersebut. Takut sosok itu menemukan mereka lagi, Beth mengajak J kabur, namun J tak sanggup berjalan. Beth tidak punya pilihan, dia pun meninggalkan J sendiri untuk pergi mencari bantuan. Tapi baru setengah jalan, Beth mendengar sosok itu di dekatnya. Sontak Beth langsung ketakutan saat melihat sosok itu menemukannya, di mana sosok tersebut berusaha menyerang Beth dan untungnya Beth bisa menghindar. Karena tak tahu arah jalan, Beth mencoba masuk ke sebuah kastil yang sudah hancur, dan ketika Beth menelusuri tempat itu, dia melihat sebuah portal. Selain itu, Beth menemukan banyak sekali kulit manusia tergantung. Syok dengan apa yang ia temukan, Beth segera lari, namun sosok itu kembali mengejarnya. Hingga saat sosok tersebut mulai mendekat, Beth segera sembunyi di balik batu. Tiba-tiba saja muncul seorang pria bernama Quinn menolong Beth, dan setelah sosok itu pergi, Quinn langsung membawa Beth bersama J ke persembunyiannya di dalam bunker. Selama menolong mereka, Quinn tak banyak kata dan agak cuek membuat Beth sedikit takut. Lalu, Beth memperbaiki tulang J secara pelan-pelan, tetapi malah bikin berisik. Alhasil, Quinn pun ikut bantu. Meski Quinn pakai cara kasar, tetapi luka J bisa langsung diobati. Setelahnya, J menunjukkan kepada Quinn benda yang ia temukan. Quinn berkata bahwa itu milik Wendigo, sosok yang mengejar mereka selama ini. Menurut cerita yang J pernah dengar, Wendigo merasuki orang-orang tersesat di hutan. Sudah ribuan orang hilang di hutan ini tiap tahun dan tak pernah kembali. Beth yang mendengarnya semakin takut. Singkat waktu di tengah malam, Beth yang tertidur mengalami mimpi buruk di mana terlihat dirinya tergantung. Hingga saat Beth terbangun, dia menemukan sebuah ruang rahasia di dekatnya. Namun Beth mengabaikan dan kembali tidur. Hey. Keesokan harinya, Quinn membangunkan Beth meminta Beth untuk ikut bersamanya. Begitu sampai, Beth hanya diam melihat Quinn sedang memantau situasi. Beth memperhatikan foto di kalung Quinn, lantas dia bertanya. Quinn berkata bahwa itu putrinya bernama Edison, dan Quinn cerita kalau Edison dibunuh Wendigo saat dirinya bersama Edison berburu di hutan ini. Mendengar itu, Beth turut prihatin. Kemudian Quinn mengajak Beth pergi ke tempat lain, tapi di tengah perjalanan, Quinn tiba-tiba menghilang. Saat Beth panik mencari Quinn, muncul Wendigo menyerangnya. Hingga Wendigo akan menangkap Beth, Quinn datangnya langsung memburunya. Tetapi pergerakan Wendigo terlalu cepat sehingga membuatnya kesulitan. Menyadari Quinn menjadikan dirinya umpan, Beth marah-marah, namun Quinn malah acuh. Setelahnya Beth panik melihat kondisi J semakin parah. Beth khawatir J akan mati jika tidak cepat ditangani dokter. Tapi Quinn tidak membolehkan mereka pergi sampai dia berhasil membunuh Wendigo. Lalu Quinn bertanya apa Beth sakit. Meski Beth tidak mengaku, Quinn tahu Beth sering bermimpi buruk sejak berada di hutan ini. Lantas Quinn menjelaskan bahwa Wendigo tidak cuma memakan manusia tetapi mengambil jiwanya juga. Quinn pun memberitahu kalau Wendigo sering memilih manusia yang sakit atau sekarat karena dianggap lemah sehingga mudah untuk dirasuki. Mendengar itu, Beth akhirnya jujur. Sebenarnya kanker Beth kembali muncul dan Beth sengaja tidak memberitahu J karena tak ingin membuatnya sedih lagi. Singkat cerita, ketika semua sudah tidur, Beth yang penasaran diam-diam masuk ke dalam ruang rahasia tersebut. Namun tanpa Beth ketahui, Quinn sudah terbangun dan menyadari perilakunya. Ketika Beth memeriksa, dia menemukan 2 jasad membusuk tersimpan di ruangan itu. Merasa takut, Beth segera panik di mana Quinn langsung memergokinya. Quinn berkata bahwa dirinya terpaksa menjadikan mereka umpan karena Quinn ingin membunuh Wendigo untuk membalas kematian putrinya. Dan Quinn akan menjadikan J umpan juga. Namun Beth tak rela. Dia pun menawarkan diri untuk menggantikan J. Awalnya Quinn menolak, tetapi setelah Beth membujuknya, akhirnya Quinn pun setuju. Tapi sebelum itu, Beth meminta diberi waktu sendiri untuk pamit dengan J.
Ketika Beth akan dibawa ke suatu tempat, dia bertanya apa yang harus dilakukannya. Lantas Quinn memperingati jangan menatap matanya untuk mencegah Wendigo mengambil jiwa Beth. Lalu di tengah perjalanan, Quinn merasakan kedatangan Wendigo. Come get it! Saat Wendigo di dekatnya, Quinn seketika menatap matanya setelah mendengar suara Edison. Alhasil, Quinn pun mendapat serangan. Melihat kengerian Wendigo, Beth membujuk Quinn untuk bersama-sama tinggalkan hutan ini. Akan tetapi, Quinn menolak mentah-mentah dan melanjutkan perjalanan. Get up on the log. Begitu sampai di tujuan, Quinn menyuruh Beth menggantungkan diri di tali yang sudah ia siapkan. Namun Beth tidak menuruti dan langsung menyerang Quinn saat melihatnya tak berdaya. Namun sial, keadaan malah berbalik sehingga Beth harus kembali menuruti Quinn. Come get it while it's still fresh! Saat Quinn mencoba memanggil Wendigo, Beth mengeluarkan benda yang ia ambil dari Jay yang langsung ia tusukkan ke leher Quinn. Saat Quinn sekarat, dia mendengar kembali suara putrinya. Lantas Quinn pergi mencari Wendigo. Yang saat itu juga, Beth dengan cepat mengambil pisau Quinn. Akibat Beth berusaha memotong tali, dia pun tergantung, di mana mimpinya menjadi kenyataan. Hingga cukup lama tercekik, Beth pun kehabisan nafas. Sesaat kemudian, tali yang dipotong Beth akhirnya terputus. Bersamaan dengan itu, Quinn masih belum menemukan keberadaan Wendigo hingga dirinya tak sanggup lagi. Dan saat itu juga Wendigo mengambil jiwa Quinn sekaligus membawa pergi tubuhnya. Kembali ke Beth, secara tak terduga, Beth masih hidup. Sambil membawa pisau, Beth segera kabur saat mendengar kedatangan Wendigo. Sial sekali, Wendigo berhasil menangkapnya dan membawa Beth ke kastil, di mana Beth sangat syok menemukan Quinn sudah dikuliti. Dan di saat itu pula, Wendigo melempar Beth ke dalam portal yang pernah ia lihat. Di tengah keheranan, Beth yang menemukan gambar purba menduga jika gua ini sering dijadikan tempat pemujaan Wendigo oleh orang-orang terdahulu. Sambil membawa pisau, Beth berusaha mencari jalan keluar dari gua ini. Namun Wendigo tidak membiarkan Beth pergi. Setiap kali Beth berusaha, Wendigo akan membuatnya linglung dan melemparnya ke tempat semula. Dan karena hal itu, Beth mendapat luka-luka di sekujur tubuhnya. Dirasa tak ada cara lain, Beth pun berencana menjadikan dirinya sebagai umpan. Lantas dia berkata jika dirinya sudah pasrah, sehingga Wendigo langsung muncul. Tak diduga, rencana Beth berhasil menusuk jantung Wendigo. Dan ternyata, Wendigo menjadikan kulit putri Quinn sebagai topeng. Dan kini, Wendigo akan menjadikan Beth inang selanjutnya. Akhirnya, dengan upaya yang Beth lakukan, dia pun bisa menghabisi Wendigo. Dan terlihat dari tulang-tulangnya yang memang selama ini, Wendigo menggunakan tubuh manusia sebagai inangnya. Setelah Wendigo itu musnah, Beth pun mampu menemukan jalan keluar. Lantas dia pergi menjemput Jay. Hingga sesampainya di bunker, Beth yang menemukan obat memberikan kepada Jay. Kemudian, Beth segera mengajak Jay pergi meninggalkan hutan ini. Bagaimana guys filmnya? Sangat seru bukan? Perkemahan Beth bersama Jay yang awalnya aman seketika menjadi malapetaka. Beth berjuang antara hidup dan mati untuk menghadapi Wendigo. Hingga segala upaya Beth dilakukan, dia pun bisa membunuhnya. Seperti itulah cerita lengkap dari film Konsum. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.